semuanya. Mohon maaf untuk hari ini saya mengganggu waktunya sebentar karena saya sudah dikejar deadline. Hari Selasa harus upload YouTube, Rabunya harus diupload di AMS. Mungkin teman yang lain tahu, mungkin Budi juga tahu. Sebelumnya, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan saya ini di sini sudah positif modul 1.4. Biarpun dengan kesibukan hari ini yang sangat padat, kemarin sempat debat sama Bu Jo. Betul. Bagaimana Bu? Karena nggak ada lain. Saya minta di kelas yang lain atau sama bagus. Ojo, malah nggak enak. Jika ada nggak bagus seperti itu. Jadi ngapunten sangat untuk teman-teman yang saya kasih tahu semuanya. Salawat dan salam serta selalu saya ucapkan atau kita ucapkan, kita junjungan juga. Semoga apa yang kita lakukan semua aktivitas termasuk hari ini kita mendapat syafaat dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan menyampaikan dari tugas saya ada di grup penggerak modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4 di SD Negeri Wanujo 1 Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Mungkin kemarin juga diprotes SD Negeri Wanujo kok Ngasem bukan kecamatan Ngasem, karena terkenalnya di luar sana itu Ngasem. Di BPK saya juga tertera Wanujo 1 Ngasem Bojonegoro. Jadi saya juga pakai nama Ngasem Bojonegoro. Pada diseminasi budaya positif modul 1.4 kita tegaskan lagi, ini budaya bukan sebuah pengangkatan kasus yang pernah saya tanyakan pada Bu yang pada waktu GP 2000 angkatan 9. Kalau mungkin ada kasus-kasus yang besar atau apa, ini bukan dari ruang lingkup budaya positif. Nanti akan jelaskan tentang budaya positif itu bagaimana sih. Nah nanti kita akan saling sharing ya dengan teman-teman semuanya ini, budaya itu apa, dari positif itu apa. Ini di Sandi sambil nyantai nggak apa-apa ya, nggak bisa nggak harus fokus dan perhatian, tidak masalah gitu ya. Pertama adalah konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif terbagi ada 8. Pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Perubahan paradigma positif adalah jika dimaksud kita berubah untuk menjadi lebih baik, di mana budaya itu selama pertama budaya mungkin dianggap kurang baik atau dari pembiasaan sebelumnya, kita berhenti untuk maju lagi untuk menjadi budaya yang baik, budaya yang positif yang dilakukan setiap hari dalam pembelajaran. Terus menginjak ke disiplin positif. Disiplin positif artinya tepat. Jadi setiap ada pembelajaran atau kegiatan dalam apa yang ada di event sekolah itu, disiplin positif ini penting, baik itu tentang waktu, baik itu tentang perilaku, ya, sikap. Ini namanya disiplin positif. Misal seperti anak terlambat, ini jangan sampai anak-anak terulang terus. Nah, seperti ini. Tapi bilangnya nggak bisa pakai saya ya, guru kelas sekolahnya ya saya. Tidak apa-apa mbak, gitu kan tidak apa-apa. Terus yang nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai-nilai kebajikan di sini akan tertuang nanti namanya hukuman, restitusi, hukuman, terus apalagi sebagai manajerial, sebagai teman. Ini nanti masuknya nilai-nilai kebajikan positif, yaitu dalam nilai keyakinan. Kita buat peraturan ini bagi yang baik bagaimana, seperti itu. Misal kalau dalam tulisan rokok di kantor atau di dalam di sekolah, antar dilarang merokok sama terima kasih sudah tidak merokok, ini beda lagi konsepnya. Antara suruhan dan kita sudah bilang terima kasih itu beda bahasanya. Terus ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia nanti juga akan saya jelaskan, ada 5 kebutuhan dasar manusia termasuk penguasaan, bertahan hidup,
butuh kasih sayang ya betul ya. Terus yang kedua lanjut kesenangan, yang kelima penguasaan. Berarti sudah penguasaan seperti itu. Ada lagi motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia. Setiap manusia mesti ada motivasi. Tetapi ada nanti penjelasan tentang motivasi perilaku manusia, yaitu pemberian hadiah pada anak-anak, misalnya anak-anak ranking 1 diberikan hadiah, atau anak-anak memberikan sebuah nilai yang dapat nilai yang bagus atau ribet anak. Ternyata dalam pembelajaran DP itu perilaku motivasi perilaku manusia ini dilarang. Monggo Pak Budi. Ya, enggak apa-apa. Jadi setelah tindak lanjut, setelah spontanitas bagus, tapi tetap tindak lanjutnya ke depan dilarang. Karena kenapa? Anak akan ketergantungan. Saya kalau tidak dapat nilai tinggi, saya tidak dapat reward hadiah. Kan seperti itu. Jadi dia ketika hadiah itu cuma itu saja, ngapain aku untuk dapat nilai yang tinggi. Jadi tidak penting seperti itu. Ini untuk secara spontanitas bagus untuk menyemangati anak, tetapi kalau mereka lanjut tidak boleh ternyata. Terus posisi kontrol guru. Dan tadi saya jelaskan posisi kontrol guru ada 5, yaitu tentang baik manajerial, penghukum, teman, dan mengalah ya. Ada 5, jadi kita lupa. Terus ada yang ke-7 keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini nanti kita namanya pembuatan kesepakatan dalam sebuah kelas. Gimana sih membuat kesepakatan sebuah keyakinan kelas nanti bagaimana? Yang ke-8 ada sertifikat restitusi. Nah, sertifikat restitusi ini kita nanti insya Allah kalau waktunya cukup kita bermain peran antara guru dan murid. Sertifikat restitusi terbagi jadi 3, yaitu ada 3 hal. Validasi kesalahan yang ada, terus keyakinan, yang terakhir mengakui atau apa itu. Oke, itu nanti kita bahas nanti ya. Sekarang pembelajaran dan paradigma baru. Pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dan paradigma baru ini sudah tertentu pada profil Pancasila, yaitu kebutuhan yang pada manusia dan alat mulia. Yang kedua, berkelanjutan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif, ya mandiri, dan bernalar kritis. Ini sudah termasuk pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksudnya menyesuaikan dari sertifikat restitusi itu budaya positif, maksudnya di profil pada Pancasila. Jadi seperti itu. Kemarin tadi malam tak pelajari maksudnya gimana Bu ya? Jangan sampai kita menjelaskan nanti takutnya diketawakan sama guru pas sekolah. Lanjut. Oke. Selanjutnya ada lagi miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah teori kontrol ini masih ilusi ya. Apa yang dilakukan murid itu selalu dikontrol oleh guru. Seperti itu. Terus ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini tentang teori kontrol yang belum diskonsepsi, belum tentu benar ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah ini murid terus tertangkap oleh guru. Tidak. Jadi miskonsepsi di sini adalah tempatnya adalah murid ketika melakukan kesalahan dia itu sadar dengan sendirinya. Bukan hanya murid, gurunya juga. Gurunya juga. Atau si ketawa gimana gitu. Jadi seolah kita tetap kontrol, dari atasan itu berat kontrol, termasuk guru pada murid juga sama.
Mereka tidak merasa seperti kita juga. Apa-apa diawasi, apa-apa diawasi. Mau beli jajan di luar diawasi, mau beli kopi di luar diawasi, mau beli warung di luar diawasi. Nah, sama dengan kita. Kita juga sama. Miskonsepsi teori kontrol ini dimaksudnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, sadar dari kesalahan itu sendiri dan berani berubah dengan sendiri juga. Benar ya? Sadar dengan sendiri. Kalau belum sadar, ya dulu lagi sampai sadar. Kemarin dapat makan gitu. SMA 1 BK. Gimana kalau tidak belum sadar? Ya dulu lagi, Pak. Sampai kapan? Sampai bisa. Dan sampai akhirnya dia menjawab, kalau sampai berulang-ulang kali, ya silakan dikeluarkan dari sekolah. Yang SMP 5-nya. Oh gitu ya. Kacau banget. Kalau saya, gurunya gimana? Banyak satu kali diingatkan lagi, gurunya 2 kali lagi. Dan gurunya benar-benar seperti itu. Ya, itu juga bukan seperti itu. Tapi saya tidak. Terus berikutnya adalah lucu bahwa titik dan membuat bersalah mampu membuatkan karakter. Ini masih miskonsepsi. Belum tentu. Sebuah kritikan itu akan membuat bersalah, belum tentu. Ya, bahkan dia mengabaikan. Kita bentak anak-anak, tak bentak sadar, besok sering lagi. Seperti itu. Biarpun anak-anak sudah dewasa, SMP kemarin kalau seperti itu, saat ngomong-ngomong ngopi sama Pak Prawoto, ilusi bahwa itu membuat anak bersalah itu juga cukup salah, sangat salah. Anak melakukan kesalahan hari ini, kita seneni, kita marah. Kita sudah ada di situ, tidak ada di situ. Anak-anak mau lagi, nah ini tidak ada kesadaran pada anak-anak. Boleh-boleh dibahas tentang kesadaran, dan itu juga mengumpul untuk saya sendiri tentunya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga masih ilusi. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga tidak boleh. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jangan ya. Jadi artinya kita bersama anak-anak itu ibaratkan sebuah hubungan yang gimana? Bisa jadi sahabat, bisa jadi teman curhat, jadi seperti itu. Tapi teman curhat yang baik, bukan teman curhat yang bermacam-macam cerita. Orang dewasa tidak merasa itu tidak boleh. Segala masalah jadi ini ranahnya sebenarnya kalau saya membaca di diskusi tadi malam sepertinya di materi BK UDW guru atau bimbingan konser kalau tidak salah seperti itu. Jadi guru kita sebenarnya tapi nggak punya kelemahan BK itu nggak punya kelas kasihan. Jadi kalau mau menulis seperti apa harus mencari jam yang kosong. Ini kelemahan diri BK. Lanjut, merubah paradigma stimulus, respon dan pendekatan teori kontrol. Di sini saya ada sebuah contoh stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ya. Stimulus respon tentang dunia ini masih stimulus. Stimulus itu belum tentu kebenarannya ya, masih semacam vitamin. Respon tentang dunia itu teori ini juga belum ada prakteknya. Jadi masih bentuk pembahasan. Pertama, realitas kebutuhan kita sama. Yang terkontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Saya ulang lagi, untuk realitas stimulus respon dunia, realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan itu sebenarnya berbeda. Jadi setiap anak, setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini merubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Semua orang memiliki hal yang sama, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya ulang lagi, setiap orang memiliki pikiran dan hati berbeda-beda. Ini lebih 90% masuk. Kalau yang ini belum tentu. Semua orang melihat hal yang sama, karena orang mempunyai prinsip dan pandangan sudut pandang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan tentu ini juga sama. Jangan harap apa yang kita pikirkan dengan saya dan Pak No itu sama. Ya, jadi sudut pandang mereka berbeda-beda. Dalam teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau saya berusaha
usah di sini nggak usah Pak No, berarti saya cuma memilih dari Pak No. Itu juga dari umpan balik dari Pak No dan juga aturan saya. Ini dalam kontrol ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Kira-kira ngantuk ya? Bisa. Bisa. Kira-kira memikirkan apa benar? Ya nanti amplopnya tak bagi. Amplop itu bisa dikomentari betul. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Betul dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul kan? Belum tentu. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Iya, belum tentu. Karena semua perilaku punya sudut pandang diri. Pada itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Iya, belum tentu juga salah. Katakan buruk kalau benar. Nah, buruk belum tentu benar dan benar tidak belum tentu buruk. Tetapi ketika buruk kan dalam di sini belum tentu benar. Tetapi dengan dia tetap ada satu tujuan yang sama. Seperti itu. Tapi entah dalam perlakuannya itu dia beda jalan. Kayak itu misalnya zaman dulu kan mencuri tapi untuk kepentingan misalnya orang-orang susah itu kan kalau mencuri kan salah. Ini ya? contoh paling sederhana. Saya contohkan sudah cerita ada orang berjudi. Contoh ya, misalnya Pak Sudarno berjudi. Pak Sudarno, kamu berjudi? Ya, ya Allah, ini beragama Islam untuk berjudi. Pak Sudarno jawab, tapi saya menang. Alhamdulillah Pak, menang. Begitu Pak. Tetapi dalam sebuah cerita perilaku buruk untuk sebagai suatu kesalahan, ini adalah jalannya yang berbeda. Ya kan, jalan berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, lanjut. Tadi masih tadi. Semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Semua perilaku memiliki tujuan yang benar. Setiap orang itu memiliki tujuan, memiliki sebuah tujuan. Baik anak yang paling nakal sendiri, itu jangan tanyakan pada sebuah Google atau apa. Itu sebenarnya tidak nakal. Dia punya alasan. Iya. Dia punya alasan tertentu bagaimana mengeluarkan sebuah apa ya? Ekspresinya dia. Baik itu dalam tingkah kenakalannya atau dalam kealimannya. Jadi anak tidak boleh dianggap bocah nakal, tidak boleh sebenarnya. Tetapi kan kita itu gergeten. Anakku jadi kata seperti itu, sama Bu. Sama. Yang namanya orang juga manusiawi ya. Kita ketika ada nakal atau apa rasanya begini rasanya. Tapi itu tidak boleh. Sekarang kita sadar jadi boleh. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga menurut saya belum cocok. Saya bisa mengontrol orang lain, ini juga tidak boleh. Karena orang lain itu berhak mengontrol dirinya sendiri. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain, iya sama juga. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya harus mengontrol saya sendiri. Dan Anda juga mengontrol Anda sendiri. Dan seperti itu. Terus ada lagi pemasangan pada saat bujukan gagal. Pemasangan ada pada saat bujukan gagal. Ini pemasangan tentunya juga tidak boleh. Masih lulus respon tentang kuliah. Dari kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Setiap orang itu punya pilihan baru, dan itu haknya, itu hak orang itu. Stimulus yang terakhir,
Menangkan dalam diri kamu sendiri itu maksudnya seperti itu. Jika kamu hari ini berani mencoba melakukan, itu lebih baik daripada tidak mencoba. Pengertiannya yang terakhir seperti itu. Kalau nggak salah kan gimana jadi itu. Yang harus berpikir menang atau menang. Biar itu salah. Harus optimis. Harus optimis. Biar itu salah. Lebih baik mencoba daripada tidak. Seperti itu. Jadi kita contoh pada saat kemarin contoh ini, lebih baik masuk daripada kamu bolos. Seperti itu. Ini contohnya. Daripada kamu nggak tahu apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak masuk. Ayo, lebih baik terlambat daripada tidak masuk. Salah ini. Baik masuk dan tidak. Ini masih teori Bu. Iya. Ini masih teori kan. Nanti kita bahas tentang tema Bu kepala sekolah. Jangan terlalu lagi daripada yang kemarin. Oke. Model berpikir menang-menang. Sudah selesai, lanjut. Disiplin positif. Kemarin tidak dibahas sama teman kita di hari ini. Untuk 1.4-nya, dia menyampaikan yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif sebenarnya pengertiannya adalah dari bahasa Yunani, disiplin sendiri itu disiplina. Disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan ternyata di sini disiplina atau disiplin tidak membahas tentang waktu. Ya, kemarin saya salah. Disiplina tidak menjadi tentang waktu dan secara terus menerus. Kalau budaya memang benar membahas tentang waktu dalam terus menerus. Kalau disiplina itu adalah sebuah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Apa yang dilakukan orang itu setiap jengkal langkahnya, apapun dilakukan, itu harusnya ada tanggung jawab yang dilakukan. Paling contoh sederhana adalah sebuah kata-kata yang kalian pernah buat sebuah di web, di FB atau Instagram, YouTube atau yang lainnya. Setiap satu kata itu harus dipertanggungjawabkan dari apa alasan anda membuat kata-kata seperti itu. Maksudnya dari disiplin seperti itu. Disiplina. Terus yang disiplin positif jika digabung merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan sadar serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman kalau salah atau hukuman. Jadi disiplin positif itu seperti itu, cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kata kuncinya adalah menumbuhkan kesadaran. Ketika orang melakukan kesalahan, dia itu sadar. Nih, kalau nggak sadar gimana? Dia disadarkan 1, 2, 3 kali. Berarti kalau waktu misalnya anak mendapatkan peringkat 1, Ya. misalnya peringkat 2 mendapatkan hadiah, itu boleh apa tidak? Secara teori pembelajaran yang kita bahas kemarin tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu secara spontanitas untuk motivasi. Secara pribadi saya boleh. Kita memberikannya itu tidak di hadapan anak-anak ini. Jadi kita memberikan penghargaan, tetapi anak itu kita panggil sendiri. Oke. Itu kita Secara pribadi. Jadi tidak harus supaya tidak dibuktikan menjatuhkan. yang lain. Jadi intinya Memberikan motivasi, tapi secara tidak langsung juga menjatuhkan teman yang lain. Jadi tidak harus dipublikasi. Tapi secara teori dari sisi positif sendiri untuk memberikan reward untuk anak yang baik dan memberikan ancaman untuk anak yang buruk, ancaman atau hukuman ini sebenarnya tidak boleh, bukan salah ya. Aku kemarin kalau dijelaskan di bukan kemarin ini tidak boleh. Maksudnya apa? Untuk protes boleh, tetapi untuk kedepannya anak itu akan menjadi sebuah ketergantungan. Tapi kalau begitu, yang seperti nggak ada salah gunanya, ya boleh, tetapi jangan dipublikasikan karena untuk menjatuhkan teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan juara. Jadi seperti itu. Oke. Terus kesimpulannya adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Saya lanjut ya. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Bisa ditulis sampai tidak apa-apa.
nikmati bersama, lepas dari suku, bangsa, suku-bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah ini, jadi nilai-nilai kebajikan itu harus lepas dari suku, tidak boleh membandingkan ras. Kamu mau Jawa, misalnya kamu mau Bojonegoro, kamu mau Kediri, tidak boleh. Jadi membeda-bedakan antara ras. Kamu mau Lamongan, tidak boleh. Ya, agama juga, karena Indonesia juga bermacam-macam agama, bukan agama hanya Muslim saja, tapi non Muslim juga banyak. Terus ada lagi tentang bahasa maupun latar belakangnya, membedakan tentang bahasa, ya kan? Nah, ini juga tidak boleh. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tertera seperti itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dengan nilai kebajikan institusi atau organisasi sudah tertanam pada sebuah, kalau Indonesia pendidikan ada di profil Pajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu. Terus yang organisasi yang lainnya dari nilai kebajikan di sini ada IPO, atau Primary Years Program PIP. Ya, jadi Primary Years Program PIP ini adalah organisasi tingkat dunia yang membahas tentang karakter anak. Tapi ini organisasi dunia. IPO, Primary Years Program PIP. Ya, isinya juga hampir sama dengan profil Pancasila yang ada di Indonesia juga. Yaitu pertama, bukan pertama ya. Isinya adalah tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini di ibu ini semacam organisasi pendidikan, ibu, seperti pramuka atau gimana. Tapi isinya tentang pembahasan karakter anak. Terus yang organisasi yang lainnya ada IAF. Kalau ini juga IAF, ini organisasi Indonesia. 9 pilar yang dimiliki IAF, yang kebajikannya adalah juga cinta Tuhan dan cita ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Jadi seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada dibahas tentang pendidikan. Kalau di Pancasila di pendidikan Indonesia, kalau ibu ini adalah karakter bahasa anak-anak yang tingkat dunia. Kalau IAF ini di organisasi karakter juga, tapi hanya khusus lingkup Indonesia. Kalau nggak salah seperti itu saya lihat di internet tadi. Kita lanjut ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi pengertiannya dari kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Nah ini sebenarnya teori dari William Glasser. Kalau nggak salah orang mana begini, Swiss ya? Tidak tahu. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini campuran seracak. Kalau tapi nggak salah, kalau pertama adalah penguasaan, bertahan hidup, terus kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kepuasan tidak ada Pak. Apa kamu mau menambahkan ini? Tidak asal kepuasan. Saya juga menempatkan masa jamnya Bu. Biasanya masa nggak banyak, cuma 10 ya, jam 7
merasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Russell. Jadi seperti itu. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus masuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Ketika orang melakukan hal yang baik, dia akan termotivasi dengan seperti ini. Makanya ada orang melanggar hukum atau apa, kan dia termotivasi, takutnya nanti ada hukuman seperti itu. Pengaruh lain yang melakukan sesuatu yang baik, ini mendapatkan sesuatu oleh piala, juara seperti itu. Ini juga motivasi. Berarti ini tidak diperkenankan. Gitu. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 perbedaan, ada sebuah hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dan identitas gagal, kalau hukuman adalah itu terasa menyakitkan, hukuman tidak nyaman juga, murid takut, ya kan? Terus ada lagi memaksa, ada lagi murid menyembunyikan kesalahan, yang terakhir murid menjadi rendah diri. Jadi ini konsepnya dari sebuah hukuman. Jika kita memberikan sebuah hukuman, sebuah apa ya, takutnya itu kita tuh menimbulkan seperti hal seperti ini gitu. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan atau apa, kita hukum, ya hukuman lah, itu menyakitkan, baik itu secara fisik atau misalnya anak dibentak apa aja kan masa dulu lah selain seperti itu. Ini menyakitkan, sakit hati seperti itu, dan tidak nyaman juga. Sebuah hukuman ini tidak nyaman. Karena kalau misalnya anak melakukan kesalahan, hukuman tidak ada yang namanya orang dihukum senang, tidak ada. Dan juga anak-anak dihukum malah senang, tidak ada. Setiap ada keluhan itu pasti kan sebuah hukuman. Ketiga, murid takut. Hukuman akan membuat anak itu menjadi takut. Artinya apa? Nanti sebuah peraturan itu hanya dilakukan ketika ada yang mengawasi saja. Bagaimana yang tidak mengawasi ada gurunya? Dia melanggar sebuah aturan. Jadi takutnya karena ada yang mengawasi. Dan di sini tertera sebuah konsep hukuman. Memaksa. Dan hukuman sifatnya juga memaksa. Kamu salah, datang terlambat. Sekarang kamu berlari ke dalam sekolah 7 kali misalkan. Ini juga hukuman, konsep hukuman ini juga tidak boleh. Dan murid kalau konsepnya di hukuman juga murid menyembunyikan kesalahan, sulit untuk jujur. Ini sebuah hukuman. Kamu tadi mengambil buku teman kamu, atau kamu tadi mengambil pensil teman kamu. Dia untuk mengakui iya itu jujur, belum tentu. Mesti berbelit dulu. Dan kedua mungkin perasaan mungkin malu atau mungkin rasa bersalah, takut dihukum, dan seperti itu. Berarti dia menyembunyikan sebuah kesalahan, akan melempar ke teman lain juga. Itu si A, si B lah. Ini konsep dari sebuah hukuman seperti itu. Terus murid menjadi rendah diri. Dia di mata teman-teman yang lain tidak melakukan kesalahan, dia mengira minder. Ini konsep yang dikelola dalam sebuah hukuman. Makanya hukuman ini kalau bisa jangan. Kita kalau bisa jangan. Terus yang kedua, ini adalah wajib disiplin tentang penghargaan. Ini juga wajib disiplin kalau penghargaan itu tidak efektif, ya kan? Merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya. Ya. Jadi penghargaan itu juga tidak baik kalau kita bahas tentang teorinya konsep disiplin seperti itu. Kalau penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Kalau secara misalkan ada anak yang nilainya bagus, kita berikan sebuah penghargaan terus.
ada anak yang menjadi juara atau apa penghargaan seperti itu, kita harus wajib memberi penghargaan, seolah-olah sifatnya wajib harus ada. Karena kenapa? Karena menunjukkan sebuah kecemburuan kepada yang lain. Kamu kemarin juara 1 dikasih buku apa, dikasih hadiah apa, sekarang saya kok cuma dikasih ini. Nah ini menjadikan sebuah tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, kecemburuan, jealous atau sifat iri. Ini juga penghargaan. Terus mematikan kreativitas, reward atau penghargaan yang mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu cukup puas pada yang dilakukan. Adalah aku sih Padahal sebab teori pikiran yang lain, jangan cepat merasa puas. Selama kita belajar, teruslah berkembang. Jadi seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak benar kita cepat puas. Menghukum dengan sistem ranking, ini penghargaan. Nah ini ranking tidak boleh. Makanya di sekolah-sekolah besar ini tidak ada rankingnya. Biasanya nilainya hanya sebuah deskripsi, sebuah kalimat. Jadi seperti itu. Karena untuk tahu ukur sebuah kemampuan anak itu sampai berapa gitu. Berarti nggak ada nilai ukurannya. Kalau sekolah-sekolah besar, sekolah-sekolah tinggi patokan nggak ada. Kalau saya lihat di rapatnya pengajar di Surabaya seperti itu, dan cuma tulisan kok gitu. Terus yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Penghargaan juga merampas haknya untuk menghargai dirinya, itu jelas ya. Lanjut. Nah ini konsep disiplin identitas sukses. Ya. Maaf ibu, nanti saya jelaskan, saya tampilkan sebuah video 5 dari kontrol ya. Jadi agak cepat sedikit, ada mencapai 40 menit. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini ada perbedaan lagi konsep disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek. Apa yang dilakukan itu ada sudah waktunya dan tertera pada jangka pendek 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Ini penguatan jangka pendek. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jadi kalau restitusi itu apa yang dilakukan anak-anak kesalahan itu dia akan bertanggung jawab pada dirinya dan dia sadar. Jika itu salah ya salah, kalau benar ya benar. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi harus ada monitoring berkelanjutan. Sampai mana tolak ukur anak itu melakukan sebuah kebenaran. Sudah berhasilkah atau belum? Seperti itu. Di kelas 3 aja beli pas bapak cuci pancat, lah ini kan sudah memerlukan sebuah monitoring berkelanjutan. Harus kita ubah. Nah ini kalau konsensus seperti itu. Konsepnya bagaimana? Peraturan bagaimana? Konsep disiplin dan identitas konsekuensi. Kalau restitusi, ya kan? Fokus pada pembahasan masalah jangka panjang. Kalau restitusi adalah fokus pada pembahasan masalah. Ketika anak itu salah, dia akan memecahkan masalah sendiri. Anak terlambat sekolah datang jam 8. Dia berpikir, kenapa datangnya jam 8 sampai terlambat? Tentunya ada alasan. Saya tadi malam tidur larut malam sehingga tidak bisa bangun saya kesiangan Pak, seperti itu. Jadi ada konsekuensi pemecahan masalah dengan jangka panjang, restitusi jangka panjang. Jadi seperti itu. Terus konsekuensi juga ada stimulus. Sebuah konsep disiplin identitas sukses, stimulus itu ada stimulus, itu sebuah iming-iming. Nanti kalau kamu nilaimu baik, biasanya berbeda orang tua, tapi kan beda hari ini. Ini kalau konsekuensi, respon untuk mengangkat sebuah semangat anak. Tapi kalau restitusi, murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah ini, dia bangga, artinya percaya diri. Ini loh saya bisa. Tanpa harus mengharapkan sebuah kelas juara 1 nanti dapat hadiah, tidak. Dan pentingnya restitusi itu seperti itu. Terus ada lagi, murid menghormati peraturan pada konsekuensi. Ya peraturan itu ya kalau konsekuensi cukup konsepnya cukup dihormati. Tapi kalau restitusi, teori kontrol dirinya memegang kontrol. Dimaksud sini kontrol dirinya adalah dia tahu apa yang dilakukan itu ketika salah atau tidak. Tapi kalau menghormati,
dia baru sadar tadi aku salah ya seperti itu. Misalnya apa yang dilakukan tadi benar apa tidak. Nah ini padahal waktu sudah berjalan sudah lewat. Tapi kalau di restitusi murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan dia akan sadar di dirinya, saya jangan sampai berulang lagi. Jadi restitusi seperti itu. Saya lanjut ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara mengenalkan disiplin positif pada murid. Jadi pengertian dari restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Soal lagi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, dia tersadar apa yang dilakukan dan dia juga mampu untuk melakukan hal yang baik lagi. Kesalahan apa yang saya lakukan lagi? Kita evaluasi. Kalau saya terlambat berangkat ke sekolah karena tidur kemalaman, ya besok jangan tidur malam. Nah ini ada sebuah solusi, ada sebuah kesalahan yang dilakukan. Ini juga teorinya dari bosan tadi berempat. Terus ciri-ciri dari restitusi sendiri. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini restitusi seperti itu. Jadi kalau hukuman itu istilahnya kalau menebus ya menebus kesalahan, tapi kalau restitusi tersadar dari belajar untuk kesalahan. Jadi salahnya bagaimana kemarin, kesalahannya ada di mana, jadi dibahas. Kalau saya kesalahannya itu datang terlambat, kesalahannya apa? Bangunnya kesiangan, bangunnya jangan siang, tidurnya jangan malam-malam. Jadi ini kan ada solusinya. Jadi ciri-ciri itu seperti itu. Namun untuk belajar dari kesalahan, jadi belajar dari kesalahan seperti itu. Terus memperbaiki hubungan. Jadi artinya ciri restitusi adalah dari keyakinan kesepakatan kita buat dari keyakinan itu ada hubungan antara dirinya dengan orang banyak. Jadi dia tidak merasa minder. Ini yang namanya dia memperbaiki hubungan. Ada lagi tawaran atau bukan paksaan. Nah kalau ciri restitusi itu menawarkan. Nanti kalau kita bahas ketika restitusi itu ada tawaran ya, bukan paksaan atau anak-anak disalah-salahkan, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Apa yang melakukan satu lambat Pak. Nah ini meyakinkan diri untuk sadar atas kesalahannya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga menuntut melihat ke dalam dirinya sendiri, sadar artinya kesalahan dirinya itu apa, tahu sendiri, dan bagaimana solusinya dia juga bisa memecahkannya sendiri. Terus restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan yang mendasari tindakan. Nah, ini kesalahan yang dilakukan juga harus siap memperbaiki sendiri yang dilakukannya. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan yang dilakukan juga harus dilakukan solusi kebenarannya dengan sendiri, bukan orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah sadar dengan kesalahan diri sendiri, itu adalah cara yang baik, tidak menyalahkan orang lain. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi restitusi ini fokus pada sebuah karakter, pada sebuah kesalahan yang dilakukan, ya, bukan sebuah menyalahkan sebuah tindakan yang dilakukan itu salah tidak. Jadi fokus pada karakter untuk merubah karakter ini yang melakukan seperti itu. Restitusi fokus pada solusi. Ya, ini juga restitusi juga fokus pada solusi. Solusi yang diciptakan kesalahannya dia sendiri, solusi ya juga timbul dari dirinya sendiri juga. Misalnya ada orang naik sepeda motor tidak memakai helm, nah adalah jatuh, akhirnya luka mungkin, dan seperti itu. Kesalahannya apa? Ya, salahnya nggak pakai helm. Nah ini kan dia akan sadar sendirinya. Oh iya, mau gak aku helm, mau gak helm nggak sadar seperti ini. Ya jadi
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sebuah komunitasnya, maksud seperti itu. Ini tidak kelihatan sebenarnya komunitasnya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali ke sebuah kelompoknya. Dia tidak malu karena dia sudah sadar dengan kesalahannya, siap melakukan kebenaran dengan dirinya sendiri dan telah kembali ke kelas, bergabung sama temannya lagi. Jadi tidak terkucilkan. Ini seperti itu. Berarti murid tidak minder atau anak-anak tidak minder ketika melakukan kesalahan dan juga berani bertanggung jawab, kembali lagi ke sebuah kelas, jadi tidak minder. Jadi seperti itu. Lanjut, perbedaan dari contoh kasus. Ini anak yang tidak mengerjakan PR. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman: guru menghukum siswa hormat 10 menit, atau guru marah dan murid takut. Ini kalau hukuman ketika anak tidak mengerjakan PR. Ya kan, ada hukuman. Atau kita biasanya, ya misalnya kenapa lupa apa, langsung ada hukuman. Menulis buku tulis sebanyak 1 kali, sebanyak 1 lembar. Besok saya tidak memulai lagi, banyak mungkin. Nah, ini hukuman. Sambil gurunya marah-marah, akhirnya murid takut. Ini akan menurunkan sebuah jiwa atau psikologi anak, nggak boleh juga. Konsekuensi ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini masih ada solusi, tetapi anak-anak mengerjakannya juga dipindahkan. Dan ini efeknya juga anak juga akan menjadi down psikologinya. Ini juga tidak boleh. Kurang tepat pun tidak boleh. Ini kurang tepat. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Akhirnya siswa menghormati peraturan. Dengan peraturan itu kalau ada yang mengontrol tidak apa-apa. Kalau tidak mengontrol dia akan juga kembali ke sifat yang aslinya. Nah, ini boleh juga. Terus yang ketiga, ketika siswa dengan PR, perbedaannya kalau restitusi. Kalau di restitusi adalah guru menanyakan dalam bayangan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah. Misalnya anak ini tidak mengerjakan PR, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Lupa Pak, pasti jawabannya anak-anak lupa Pak, seperti itu. Tidak lupa ya, saya tidak punya bukunya Pak. Ini nanti akan muncul sebuah solusi. Dan kalau lupa, kamu mengerjakannya kapan? Kalau malam lupa, kalau sore lupa, kalau gitu ya pulang sekolah dikerjakan biar tidak lupa. Nah, ini ada solusi. Jajan bisa menimbulkan berpikir sendiri. Dia caranya mengerjakan PR besok ketika ditagih tidak lupa. Jadi dia pulang sekolah langsung mengerjakan. Ini sudah solusi dalam restitusi kesalahan pada anak. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Akhirnya guru terbuka, tidak ada yang saling membenci antara guru dan murid dan guru juga tidak ada. Di sini juga ada sebuah hubungan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 1 kali tidak berhasil, 2-3 kali, terus dilanjutkan sampai anak itu dikatakan berhasil. Ini dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Dulu jam berapa Bu Dewi? Sekarang jam 3 kurang 15 menit. Kurang berapa menit? Kurang 15 menit ya. Lanjut ya. Tidak bisa. Ya, sebentar. Oh ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ya. 5 posisi kontrol dalam restitusi. 1, sini ada pendukung. Gambarnya serem ya, ada Pak Gurunya bawa palu. Jangan dipikir ini gambar saya loh. Ini gambarnya yang ngomong enggak. Perbuatan rasa salah. Perbuatan rasa salah. Kita seorang yang beda-beda ya. Perbuatannya bersalah. Jadi seolah guru itu merasa bersalah ketika mendidik anak. Nanti kita tampilkan dua videonya. Bagaimana peran seorang guru untuk merasa bersalah. Misalnya seperti ini. Kamu itu tidak kasihan sama saya. 1 bulan ini belum gajian gara-gara kamu misalkan. Ada lagi. Misalkan dulu gitu. Gurunya kan beda. Teman. Ada lagi teman. Jadi guru ketika masuk kontrol ini ada disebut seperti teman. Ya, teman ini ya macam-macam. Kadang dihirukan orang guru ini, orang guru ini nggak dihirukan. Orang gurunya. Masuk telat untuk pembudi melompat tembok. Itu teman.
Memantau. Ada lagi memantau. Kemarin juga seorang guru harus memantau terus mengontrol apa di dalam anak. Padahal itu bukan hanya satu dua ya, banyak. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana yang tepat sebagai evaluasi kontrol untuk guru yang benar bagaimana. Yang terakhir manajer. Ya, ini manajer kemarin disampaikan sama Butuh. Ini manajer yang baik dalam institusi. Ya kan? Jadi tidak ada saling benci. Cuma jangan dikatakan, Pak, kalau manajer itu gimana? Tergantung. Nek untuk gajiannya manajer jangan ya. Kita langsung terus menerus jadi guru terus manajer. Nek tanggalnya manajerial Pak. Enggak lah. Kita bukan hukuman sebagai hukum. Ya enggak. Nah semua kontennya tetap jadi manajer. Jadi biar ini. Lanjut. Dia masih kontrol. Sekarang jadi penghukum. Peran sebenarnya katakan ini. Pada tahun sekolah lalu berdiri depan barisan. Nah ini penghukum. Istilahnya kata-kata ini penghukum. Kamu datang lepas kenapa? Dan itunya malam Pak. Yaudah kamu lari di lapangan ya. Tapi kan lari di lapangan kita berolahraga. Ini boleh sesuai dengan koridor saya berikan. Pemantau. Kamu jangan melanggar ada peraturan dan kesimpulannya. Ini kamu tahu ternyata apa? Ini pemantau. Langsung sebelum sudah ada peraturan. Ini pemantau. Nah kalau teman katakannya, kalau ini data-data sudah diubah ya, masing-masing karakter guru bagaimana? Ayolah yang tertib, jangan membuat saya gimana. Nah, guru bangga, kalau ini kamu tidak apa, kamu salah. Ini sebagai teman, seolah tidak membatasi kasta, mana yang tertinggi, mana yang bawah. Ini bersih teman. Terus membuat rasa bersalah. Ini kata-kata seperti itu. Berapa kali bu guru memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ini seolah yang salah. Setelah pada gurunya keesok didik muridnya. Ibu tuh daripada muridnya didik. Jadi itu rasa bersalah. Terus yang terakhir manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah ini nanti maksudnya di segitiga restitusi 3 hal dalam segitiga restitusi. Salah lagi waktunya makan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini sudah ada beberapa 2 alasan. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat corona ya, saat COVID kemarin atau mencuci tangan. Nah, ini keyakinan kelas. Bagaimana kalau kita hari ini saya nyantuk. Kita tak siapkan tentang protokol. Ada kertas positnya sini. Atau tidak mepet. Oke, lihat saja. Jadi sebuah kegiatan keyakinan kelas ini sebenarnya terjadi pada 3 hal. Satu pada guru, pada kepala sekolah, pada guru, pada siswa. Harusnya terjadi pada 3 hal. Pertama, kita harus mata dulu dengan kepala sekolah. Bagaimana restitusi sebuah sekolah itu dilaksanakan. Prosesnya seperti itu. Nanti ketika kepala sekolah bilangnya oke dan ACC, nanti baru kita diberikan recommended atau rekomend dari kepala sekolah. Kita bicara tentang sejawat, dibahas tentang pembuatan segitiga restitusi atau ya segitiga restitusi bagaimana, pembuatan kecepatan kelas bagaimana. Setelah itu baru ke tingkat paling bawah kepada kelas masing-masing anak. Seperti itu. Karena ada kelemahan. Kalau kita berkelas itu enak, punya kelas sendiri. Bagaimana kalau guru BK nggak punya kelas? Bagaimana kalau guru olahraga kan nggak punya kelas? Kira-kira kelasnya di mana kan guru olahraga, guru agama misalkan? Kira-kira kelasnya di mana? Kan seperti itu, nggak punya kelas. Susah kan? Nah ini penerapannya kan harus pada anak-anak yang sulit. Kalau guru kelas oke, nggak jadi masalah. Guru BK, guru agama, guru jas, ini nggak punya kelas. Nah, kalau membuat restitusi kelas bagaimana gitu? Semua kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga harus memahami karakter sendiri. Kelas 1, kelas 2, 5, 4, 5, 6. Jadi dari semula kelas 1 anak-anak balita, anak-anak yang masih kecil dikasih restitusi kelas 6 ini nggak cocok. Berarti harus menyesuaikan dari kelasnya sendiri. Masalahnya kalau kelas agama membuat keyakinan kelas ditaruh mana gitu loh? yang menyesuaikan kelasnya. Ya, seperti itu. Nah, satu kelas ada 3 peraturan yang kelas termasuk agama, coba dan guru kelas sendiri. Keyakinan kelas guru. Apa? Keyakinan kelas Guru kelas. mapel PAT
KTP tempel di kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Ya, yang punya kelas, yang tidak punya kelas. Hanya untuk guru PA nah itu tiap kelas punya keyakinan sendiri-sendiri ditempel di kelasnya masing-masing. Gitu. Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ada keyakinan kelas yang dibuat Guru kelas bersama sendiri. dengan Guru guru kelas kelas, ada keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan guru mapel seperti guru agama ataupun guru pendidikan. Jadi seperti itu ya, jadi tetap punya wadah sendiri ya, punya ruang sendiri untuk guru kelas dan guru agama dan guru Kalau PJK. saya yang bergerak itu ya berarti apa dulu keyakinan kelasnya ya sesuai bidang mapelnya. Iya. Terus bidang mapelnya sendiri itu. Soalnya kan guru PJK macam-macam. Jadi satu ada guru kelas, ada guru apa? Mapel guru ya. Juga ada guru PK jadi satu. Kasih kalau guru PK itu nggak punya kelas. Jadi kalau sosialisasi bagaimana kan sudah harus mencari jam-jam kosong. Jadi saya tambah lagi untuk pembuatan keyakinan kelas ini bukan sifatnya hanya wajib hanya dan berlaku di kelas saja, tidak. Artinya apa? Jika sebuah sebuah keyakinan kelas itu jika mencakup sebuah urusan dalam sebuah lembaga itu bisa masuk dalam kurikulum sekolah. Nah ini bagaimana caranya? Ya tidak pun semua apa yang ada di keyakinan kelas dalam kelas itu diambil, tidak, tetapi hanya beberapa poin yang cukup untuk dalam sekolah itu masuk dalam sebuah RKTS atau RKJM dalam lembaga sekolah, termasuk di kurikulum sekolah. Jadi seperti itu. Saya lanjut ya, jadi ini gambarannya. Nah ini cara-caranya. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan bahasanya ya. Lebih abstrak, jadi nggak usah beribet, gampang dipahami lah, seperti itu. Terus berupa pernyataan universal. Pernyataan itu berupa wawasan ilmu yang luas, tidak monoton untuk keperluan secara pribadi sendiri, tidak. Jadi untuk semua murid sifatnya bagaimana, secara global, secara universal, seperti itu. Terus ada lagi dibuat dalam bentuk positif. Nah, dibuat dalam bentuk positif dari pengajuan yang dibuat ketika mengalami kesalahan untuk belajar lebih baiknya bagaimana gitu. Maksudnya itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan menggunakan kata jangan, itu ya Pak. Jangan dan dilarang. Jangan yang dilarang. Tidak, juga tidak boleh. Kalau tidak boleh ya. Betul. Anda hebat. Lanjut. Memadani beberapa pengaruh. Iya. Sedikit saja biar mudah diingat. Ya, yang kelasnya juga ada yang panjang-panjang tulis. Ya, sedikit saja. Di kelas. Iya. Dapat diterapkan di kelas. Nah, terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan nilai kelas. Jadi kalau konsepnya itu kemarin teman-teman anak-anak itu sering satu kasih kertas post-it semua. Jadi kita buat kelas, setiap anak mengajukan sebuah tulisan, ditempel gitu kan. Kira-kira apa yang membuat tulisan sama ya satu. Nah ini loh nanti kita sebagai kepala kelas yang kita lakukan sadari. Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam sebuah kelas? Ya kita sadarkan dalam bentuk segitiga diskusi. Kalau nggak seperti itu, ini betul nih. Oh iya terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini perlu evaluasi dan refleksi dan kelas yang dilakukan anak-anak bagaimana, sudah ada bagaimana belum. Semula anak-anak kelas 3 dulunya budis besok kelas 4 nya bilang Pak Nol teman-teman ya ini kan belum berhasil. Belum berhasil, dan kan ada keyakinan lagi dan seperti itu. Oke lanjut. Nah ini terus segitiga diskusinya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Terus ada validasi tidak ada yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini jika termasuk dalam sebuah peran. Misalkan saya anak kelas 3 melakukan kesalahan. Misalnya saya gini, ya wajar lah semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi ya ini kan menstabilkan anak itu kan setelah dibombong dulu, dibungkuk dulu. Tapi dia akan muncul sendiri kesalahan apa. Validasi tentang tindakan yang salah.
Akhirnya dia sadar apa yang dilakukan. Kamu tadi melakukan apa? Memvalidasi. Ketika dia bicara jujur, dia kita pancing. Terus bagaimana solusinya? Ini memvalidasi. Terus menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Nah ini menanyakan sebuah keyakinan. Jadi bentuk segitiga sebetulnya seperti ini. Oke. Nah besok kalau sudah lulus semua dan teman-teman insya Allah diimplementasikan, diterapkan. Siap nih. Lanjut. Nah terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk mengisi waktu sedikit, 1 atau 2. Kurang sedikit waktunya. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Saya bertanya sedikit terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Suatu misal begini, ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah dan anak itu ternyata mengulangi lagi, apakah kita juga terapkan seperti itu lagi atau bagaimana selanjutnya? Karena kadang anak itu memang karakternya ya, kita memang sulit untuk menjadikan. Bagaimana untuk menyikapi itu Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Nur untuk masukannya, untuk pertanyaannya tombol ngantuk. Bagaimana jika jika kita lakukan penerapan ini tidak berhasil, ya kan? Jika kita lakukan tidak berhasil, kita evaluasi keyakinan kelas yang terjadi. Jika keyakinan kelas berikut ini terus, kita rubah. Ini bukan inisiatif saya Pak. Kemarin saya juga debat sama di BP seperti itu, guru SMA 1 BK. Katanya, jadi kalau anak itu berulang lagi, ya kita ulang lagi sampai anak itu. Bahkan kerja sama teman saya dari guru SMP 5 pernah terjadi hal seperti itu, berulang-ulang seperti itu anak itu melakukan hal yang sama 5 sampai berulang lagi. Dan sudah anak itu dengan sendirinya keluar dari sekolah dengan sendirinya, bukan kehendak dari sekolah. Karena apa? Mungkin alasan temannya jauh, datang selalu terlambat. Dia akhirnya punya solusi dengan sendirinya. Kesalahan ini kok saya buat terus, sulit untuk nggak ada solusi. Ya itu kan terjawab kalau seperti itu ya harus pindah aja lebih dekat, seperti itu. Kalau guru BK yang SMA 1 kemarin juga sama seperti itu. 1 kali nggak ada perubahan, panggil lagi 2 kali, 2 kali nggak ada perubahan, 3 kali, sampai beberapa kali nggak ada perubahan. Kita ubah keyakinan di kelas. Itu. Lalu guru BK itu juga sangat sulit. Ternyata dia untuk memanggil anak-anak mengkondisikan itu juga butuh waktu tersendiri. Tidak boleh di jam-jam kelasnya, pembelajaran tidak boleh, harus punya jam sendiri. Ini yang terjadi ya teman saya di GP kemarin, masalahnya seperti itu. Tapi secara pribadi dalam institusi kelas ini Pak Novel kelas, saya melakukan hal yang sama 1, 2, 3 kali sampai anak itu tersadarkan dengan misalnya sendiri ada solusi seperti itu. Mungkin betul ada pertanyaan atau tambahan dari saya yang berisikan pas. Bila pertanyaan jam berapa menit? Jam 3 pas. Jam lebih. Oke. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Oke, terima kasih waktunya karena waktunya sudah menentukan 1 jam lebih. Mohon maaf dan kalian dengan kelihatannya capek lelah, saya juga lebih capek, bosan juga belum selesai masalahnya. Besok jangan kita deadline lagi. Oke, cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.